Jomplang dengan Marc Marquez, manajer Ducati akui Bagnaia agak rewel soal motor. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, menyoroti masalah Francesco Bagnaia yang berkutat pada kepercayaan diri hingga terus jadi bayangan Marc Marquez. Raihan podium Bagnaia pada MotoGP Qatar 2025 menjadi angin segar bagi sang juara dunia 3 kali. Penampilan dia yang cukup berhasil untuk ikut bersaing di area depan hingga terus memangkas ketertinggalan dari Marquez di klasemen kejuaraan dunia MotoGP 2025, tentu membuat semeringah. Meski begitu, masih ada sedikit evaluasi yang diberikan Tardozzi selaku manajer tim si Merah Borgo Panigale terkait performa Bagnaia. Memang Bagnaia sukses meramaikan podium, tetapi Aksinha di lintasan masih kalah cepat dari Marquez yang sama-sama menunggangi Ducati Desmosedici yang sama. Berdasarkan pengamatan Tardozzi, yang telah mengenal Pecco Bagnaia sejak dia masih memperkuat tim satelit Pramac, ada masalah non-teknis yang mengganjal. Bisa dibilang, menurut Tardozzi, Bagnaia agak rewel kalau sudah menyangkut masalah setting motor. Dia bukan tipe pembalap yang mau mengendarai motor yang tidak cocok dengan gaya berkendara dia, tutur Davide Tardozzi dikutip Bola Sport daripada KP. Itu yang jadi pemicu masalah bagi timnya, lanjut Tardozzi. Dalam beberapa seri pertama musim ini, Bagnaia tampak kurang nyaman dengan setiap sesi yang dia jalani di atas motor. Kecepatan gila dia di musim lalu seolah menguap dan terbanting habis bila disandingkan dengan Marquez yang tampil ngacir. Bahkan dengan pembalap lain pun, Bagnaia sering kesulitan. Termasuk dengan Fabio Quartararo, Jorge Martin hingga Maverick Vinales. Menurut Tardozzi, Bagnaia harus bisa mengubah cara pendekatan dia selagi memiliki musuh hebat, Marquez, di samping garasi timnya. Tidak ada masalah dengan motor Ducati yang mana itu juga terlihat dari keberhasilan Marquez, Alex Marquez, hingga Franco Morbidelli yang juga sudah naik podium. Pecco harus berpikir bahwa dia adalah seorang juara dunia, kata manajer tim asal Italia itu. Dia harus bisa mengatasi masalahnya. Satu hal yang harus dia camkan adalah jangan terpaku memikirkan tentang masalahnya, tetapi pikirkanlah bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Motornya itu sudah memiliki keunggulan yang sangat bagus, maka manfaatkanlah itu, tanda Tardozzi. Sebelumnya, dalam wawancara bersama Crash.net, Tardozzi juga telah berulang kali bicara tentang aspek kepercayaan diri sang juara dunia 3 kali. Dia itu kurang percaya diri dengan motornya, itu masalah utama dia, ujar Tardozzi. Kendati masih harus menghadapi, rewelnya, permasalahan di garasi Bagnaia, Tardozzi tetap bersyukur dengan jerih payah yang telah diusahakan pembalap asal Turin, Italia tersebut di sirkuit Lusail. Pekan lalu, kami sangat senang dengan hasil podium kedua yang jadi milik Pecco, akhirnya, dia bisa menemukan kecepatan dia lagi, kata Tardozzi. Sementara itu, Maverick Vinales tetap tabah, janji suguhkan manuver sengit lawan Marc Marquez dan kawan-kawan lagi. Maverick Vinales tetap bersabar setelah podium runner-up dia di MotoGP Qatar 2025 dibatalkan akibat masalah tekanan ban. Dia kena penalti 16 detik dan berakhir jadi finish P14. Hari bahagia Vinales hanya berlangsung sekejap mata setelah raihan podium runner-up dia terenggut akibat masalah tekanan ban. Pembalap asal Spanyol itu batal mendapat hadiah 20 poin setelah diganjar penalti 16 detik yang membuat hasil finishnya di atas kertas jadi tertulis P14. Kenyataan tersebut memang sangat pahit. Apalagi bagi tim KTM yang sedang berjuang keras menemukan kembali pengaturan motor RC16 mereka yang telah lama jarang menang serta diliputi masalah finansial perusahaan utama mereka. Gambaran betapa bahagianya kru tim KTM Tech3 saat menyambut Vinales di Parc Ferme yang terlihat sangat bahagia juga harus seketika berubah jadi murung dan kesedihan. Kendati hasil tersebut sulit dipercaya, Vinales tetap mencoba sabar dan tabah. Bagaimanapun, aturan adalah aturan. Dia dan tim yang tidak menyadari saat tekanan ban ketika balapan terlalu rendah. Luar biasa rasanya bisa kembali. Sejak awal kami berada di jalan yang benar, tetap tenang dan percaya pada diri kita sendiri, tutur Vinales dalam unggahan media sosialnya, dikutip Bola Sport dari Motorpoint. Saya merasa luar biasa saat sempat memimpin balapan, saya hanya terus berkata pada diri saya untuk mempertahankan performa ini dan kecepatan yang bagus ini. Aksi Vinales mengarungi sirkuit Lusail pada balapan utama pekan lalu memang tak bisa disangkal hebatnya.
Dia sukses bersaing ketat dengan dua pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Kendati performa luar biasanya kini hanya bisa diganjar 2 poin karena finishnya jadi di posisi P14 setelah hukuman penalti tekanan ban, Vinales tidak mau terlalu meratapinya. Hikmah dari semua ini dia merasa telah kembali menemukan pengaturan untuk motor RC16. Hal ini jelas lebih cepat baginya dibanding ketika beradaptasi dengan Aprilia dan butuh waktu setahun. Oleh karena itu, dia pun optimistis di seri-seri selanjutnya, dia akan kembali menghadirkan balapan seru melawan para rider di depan seperti Marc Marquez, Alex Marquez, Bagnaia hingga Franco Morbidelli. Saya tahu kemampuan saya, jadi saya hanya harus tetap terus fokus dan sabar, ucap Vinales. Kami bisa berjuang melawan para pembalap hebat dan motor-motor hebat, tapi kami percaya pada proyek kami dan semua kerja keras yang kami lakukan. Tahun ini memulai dengan agak sulit, tapi saya merasa lebih nyaman sekarang di motor ini dan saya tahu potensi saya. Performa dalam balapan bukanlah sekadar hasil, itu adalah suatu pertanda sesuatu yang bagus akan segera datang, ujar Vinales. Mimpi untuk juara dengan motor KTM mungkin bisa saja segera terjadi bila Vinales kembali menggila seperti di Lusail. Seri selanjutnya akan digelar di MotoGP Spanyol 2025, di sirkuit Jerez, yang sudah sangat ia kenal. Vinales sejauh ini menjadi satu-satunya pembalap MotoGP yang mampu pernah menang dengan 3 motor pabrikan berbeda, yaitu Suzuki, Yamaha, dan Aprilia. Sementara itu, ujian gigi dalinya, Marc Marquez tak tertandingi. General Manager Ducati Corse Gigi Dall'Igna, selalu menghadirkan pendapat dan ringkasan pribadinya tentang acara akhir pekan setelah acara Grand Prix. Dalam kasus ini, setelah Grand Prix Qatar, Marc Marquez berhasil kembali sapu bersih mulai dari start pole position, kemenangan sprint race dan balapan utama. Dalam penyataannya Gigi kembali menemukan diksi pujian yang berbeda atas keberhasilan Marc. Akhir pekan yang istimewa bagi sepeda motor dan pengendara kami, Dall'Igna memulai kesimpulannya. Ducati menang 2 kali dengan podium yang, sekali lagi, memakai warna kami, menempatkan 5 motor di posisi 6 teratas, dengan demikian, ia mencatat keberhasilan ketiganya dalam 4 balapan panjang, yang ketujuh dari total 8 balapan sejauh ini. Pole, sprint, GP, dan lap tercepat di trek yang belum pernah membuatnya unggul selama lebih dari 10 tahun, terakhir, ini bukanlah salah satu trek favoritnya dan ini membuat keberhasilannya semakin cemerlang. Saya juga puas dengan balapan Pecco, pertarungan bagus yang sepadan dengan kedudukannya, hanya dibatasi oleh start grid yang terlalu jauh dari garis depan, yang memaksanya untuk segera mengerahkan sumber daya yang berharga untuk bangkit kembali, tidak mampu menyimpannya untuk akhir balapan, di mana semua ini pasti akan memakan korban. Kami juga memuji Morbidelli yang bersemangat untuk podium yang sangat pantas. Awal yang luar biasa untuk kejuaraan ini merupakan konfirmasi lain dari soliditasnya, serta soliditas tim. Penampilan hebat lainnya hari ini yang juga membawanya memimpin balapan selama beberapa putaran. Aldeguer kembali menegaskan dirinya setelah sprint race dan YP Austin dengan posisi kelima yang menyoroti adaptasi dan peningkatannya yang berkelanjutan, serta bakat dan kerja sama timnya yang baik. Aroma segar dan senyum cerah untuk menutup akhir pekan yang penting ini.